Hai hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budaya. Nah, bagi minasang, hal yang pertama kali dipelajari dalam bahasa Jepang adalah huruf hiragana dan katakana. Nah, bahasa Jepang tidak hanya memiliki hiragana dan katakana. Bahasa Jepang juga memiliki kanji. Jadi total huruf Jepang ada 3. Yang pertama hiragana, yang kedua katakana, yang ketiga kanji. Dan masing-masing dari ketiga aksara tersebut memiliki fungsi yang sedikit berbeda loh. Baiklah, mari kita mulai bahas saja nih dalam video ini. Fungsi, perbedaan, dan kenapa bahasa Jepang sampai mempunyai 3 aksara. Sebelum itu, ini adalah tabel dari huruf hiragana. Setelah kita mengetahui tabel huruf hiragana, hiragana memiliki sejarah loh. Mungkin minasang sudah akrab nih dengan aksara Jepang yang satu ini. Ya benar, kita semua harus tahu dan menghafalkan, bahkan wajib bisa menulis hiragana agar dapat dengan mudah mempelajari bahasa Jepang. Hiragana terbentuk dari kanji pada zaman Heian, sekitar akhir abad ke-7 dan meluas sekitar abad ke-10. Kemudian saat awal perkembangannya, hiragana hanya digunakan oleh para wanita. Oleh karena itu, goresan pada hurufnya terkesan lembut daripada goresan pada katakana. Sedikit meleok-leok ya minasang. Fungsi hiragana. Nah, setelah mengetahui sejarah singkat dari hiragana, mari kita ulas beberapa fungsi dari hiragana ini ya minasang. Fungsi yang pertama, hiragana berfungsi untuk menulis kosakata asli bahasa Jepang atau bisa disebut wago. Yang kedua, menulis furigana, yaitu untuk memudahkan membaca kanji dan biasanya ada di atas huruf kanji dalam tulisan-tulisan di buku dengan ukuran huruf yang kecil. Yang ketiga, menulis partikel dan juga bumpo atau tata bahasa dalam kalimat. Yang keempat, menulis okurigana, yaitu huruf yang mengiringi kanji. Biasanya ada di kata kerja dan juga kata sifat. Yang kelima, menulis nama orang Jepang yang tidak menggunakan kanji. Itulah beberapa penjelasan singkat mengenai hiragana. Selanjutnya kita akan membahas katakana. Sebelum kita membahas sejarahnya, Pandai Kotoba akan tampilkan tabel dari huruf katakana. Sejarah katakana. Katakana juga lahir bersamaan dengan hiragana. Namun, pada zaman Heian, katakana lebih sering digunakan oleh pria, sehingga goresan pada tulisannya terkesan sedikit kaku dibandingkan dengan goresan pada hiragana. Apakah ini juga menjadi alasan kalau pria Jepang juga kaku ya? Hehehe. Hanya intermezzo ya minasang, jangan dibawa serius. Dan fungsi dari katakana pada umumnya berfungsi untuk menulis bahasa serapan asing. Contohnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa lainnya. Atau mungkin biasa kita sebut gairaigo. Lalu, apa saja fungsinya? Fungsi yang pertama dari katakana adalah untuk membedakan pelafalan ongyomi dan kungyomi. Fungsi yang kedua, menulis nama-nama kota dan negara-negara di dunia, selain negara-negara yang masih menggunakan kanji. Fungsi yang ketiga, terkadang ada juga orang-orang Jepang yang menulis nama mereka menggunakan kanji di line ataupun di shift arubaito. Katanya sih biar terlihat lebih keren, ada-ada aja ya nih Honjing. Yang keempat, menulis beberapa onomatope. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai sejarah dan fungsi dari katakana. Lalu selanjutnya kita akan membahas momok bagi mereka yang belajar bahasa Jepang dan juga orang-orang yang berkecimpung atau berhubungan dengan Jepang. Baik pelajar, mahasiswa, bahkan juga pekerja, yaitu kanji. Mungkin bagi minasang yang belum tahu kanji, Pandai Kotoba akan tampilkan contoh beberapa kanji di bahasa Jepang. Sejarah kanji. Nah minasang, kanji ini mulai digunakan di Jepang sejak akhir abad ke-4, tepatnya pada zaman Yayoi. Namun, pada tembikar yang ditemukan dan terbuat dari abad ke-3 di Jepang, sudah terdapat ukiran kanji di tembikar tersebut. Namun, belum pasti apakah masyarakat pada masa itu sudah mengakui atau mengenal kanji sebagai huruf atau bukan. Wah, ternyata cukup panjang juga ya sejarah kanji di Jepang. Nah, mari kita bahas sedikit fungsi dari kanji. Walaupun udah belajar kanji, apakah minasang tahu fungsi kanji dalam bahasa Jepang? Nah, bagi yang udah tahu, yuk kita refresh lagi. Dan bagi yang belum tahu, mari kita belajar sama-sama mengenai fungsi kanji ini. Kalau udah tahu fungsi kanji, pasti minasang akan makin semangat untuk belajar kanji. Pandai Kotoba akan menyebutkan beberapa fungsi kanji. Fungsi kanji yang pertama, kanji adalah bagian penting dari bahasa Jepang seperti pendidikan formal di Jepang. Yang kedua, membedakan kosakata yang satu dengan yang lain.
karena setiap karakter memiliki arti dan maknanya sendiri. Dan uniknya, kanji ini satu huruf bisa memiliki satu makna, berbeda dengan huruf-huruf di negara lainnya. Fungsi yang ketiga, menulis nama keluarga dan nama sendiri bagi masyarakat Jepang. Yang keempat, menghemat penggunaan kertas seperti di buku pelajaran, dokumen resmi, dan juga novel. Tapi kan susah. Memang. Tapi jika kita sudah belajar kanji, maka kanji akan sangat mempermudah kita dalam membaca suatu teks yang cukup panjang. Dan mungkin bagi minasang yang masih belum terbiasa dengan kanji, minasang harus mulai terbiasa dengan kanji, karena ada beberapa kosakata yang hurufnya sama dalam penulisan hiragana dan juga jika diucapkan sama. Mungkin contohnya adalah kairu yang artinya pulang dan juga kairu katak. Bahkan ada juga nih hana yang artinya bunga dan juga hana yang artinya hidung. Maka dari itu minasang, itulah fungsi kanji untuk membedakan huruf atau kosakata yang terdengar sama, tapi maknanya sangat berbeda. Nah, itulah sebagian dari fungsi kanji. Coba minasang bayangkan, jika semuanya ditulis dalam hiragana atau katakana, apakah kita bisa membedakan satu kosakata lain dengan yang lainnya? Karena pelafalan hiragana bisa saja sama, namun arti dan maknanya sangat berbeda. Seperti yang tadi Pandai Kotoba jelaskan, dan bahkan amat sangat menyulitkan bukan jika semuanya ditulis dalam hiragana. Bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman loh. Mendokusai daro. Hahaha. Skui minasang, kita semangat untuk belajar kanji. Lagi pula kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan akan terbuka sangat luas loh jika sudah menguasai banyak kanji. Gambari masyo. Minasang juga dapat nih untuk belajar bahasa Jepang secara gratis dari Pandai Kotoba. Syaratnya cuma satu, minasang cukup subscribe YouTube Pandai Kotoba dan nyalain lonceng notifikasinya. Buat minasang juga yang aktif di Instagram, Pandai Kotoba juga sering sharing tentang bumpo atau kosakata dalam bahasa Jepang. Rugi loh minasang kalau nggak follow Instagram Pandai Kotoba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Mata ne. Bye bye.